Nah, kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Waduh, Len, langsung dikeluarin itu dari Mohon tasnya. maaf, saya pikir tuh ngeluarin apa gitu, fulus ya dari tas. Ini malah ular gitu kan. Dan ini di deket saya ya, makasih ya Mas ya sambutannya. Tapi ini aman kok. Oh, ini aman. Iya, makanya saya pegang pakai tangan kosong tanpa alat. Oh, oke. Oke. Nah, saudara kita kenalan dulu. Di sini sudah ada di sebelah Valen, ini ada Mas Arbi, dan di sebelah Okta ada Mas Ridwan. Ini teman-teman dari pemerhati ular ya di Betul wilayah banget. Jakarta. Ya, Nah, Jabodetabek. oke, yang aku tanyain dulu adalah ular yang dipegang Mas Arbi ini kobra juga, jenis apa? Bukan, ini boa constrictor itu sebenarnya impor dari Amerika. Oh, oke. Cuman makanya kebanyakan ular ini dijadikan pets ya, karena tidak boleh juga lepas di Indonesia. Oh, Ya, jadi karena memang beda ada negara. sertifikat dan lain sebagainya. Nggak gitu sertifikat ya. sih, jadi memang captive breed hasil ternakan itu, dan rata-rata ular boa ini memang jadi peliharaan, bukan kayak yang di depan ini kan rata-rata hasil rescue. Gitu. Nah ini memang rata-rata karakternya pasif, Dan ini memang tidak berbisa. tidak berbisa. Tidak berbisa dan makanya bisa dipegang. Pada deketin ke saya ini. Aha, Okta takut ya? Deg-degan. Oke, nah Mas yang aku tanyakan pertama, ini kan ada dua yang dipisahkan ya? Betul. Yang itu adalah ular kobra dan yang sini ini Jenisnya. Ada jenis beberapa apa? jenis viper sih ini. Nah mungkin bisa dijelasin Mas itu jenis. Oke, yang dari sini dulu. Ya boleh. Dari sini ini yang depan ini kobra juga, kobra kecil ya. Ini hasil rescue juga di daerah Bogor. Ya, Najas putatrik, kobra penyembur. Ini, Kobra penyembur. iya dia bisa nyemburin bisanya sejauh 2 meter dan biasanya on target pada mata si pengganggu. Oh oke, berarti langsung eye to eye gitu ya? Iya, Yang diserang karena itunya. dia sebenarnya melihat pantulan matahari di mata si pengganggu. Jadi ada pantulan matahari ini kobra. Kemudian yang belakang ini viper gunung ya. Ini biasanya sering banget ditemuin oleh orang-orang hiking. Oh Nah, iya. ya atau naik gunung gitu. Nah, ini Dan dia sering memang juga- warnanya kamuflase. Iya, berkamuflase dengan daun-daun kering. Daun-daun Nah, terus yang ini yang sering masuk rumah nih. Kalau biasanya habis hujan deres ya. Ini ular pipa. Ular pipa. Dia juga tidak berbisa Oh, aman. ini nggak berbisa juga. Tapi sering banget masuk ke rumah ketika habis hujan deras. Ya karena dia biasanya hidupnya di bawah-bawah tumpukan tanah di pot. Nah, biasanya masuk WC juga, toilet, ini sering banget. Oh, bahaya nggak Mas? Enggak, ini nggak bahaya. Ini disebutnya ular kepala 2 karena ekornya mirip sama kepala. Oke. Nah, berarti apakah kalau misalnya ular-ular ini, misalnya di rumah kita nih, situasinya lembab, terus kan sekarang juga mungkin pas lagi musim hujan gitu. Nah, itu apakah harus diwaspadai juga si ular ini masuk ke dalam rumah? Mereka tuh emang nyari tempat yang kayak gitu atau gimana? Enggak sih, sebenarnya ular itu masuk ke dalam rumah sebenarnya kesasar sih, Mbak. Karena yang kita pernah rescue rata-rata rumah yang kemasukan ular ini itu banyak tumpukan sampah, tumpukan benda di area rumahnya ya. Itu menyebabkan adanya tikus, cicak yang jadi makanan si ular. Gitu. Terus kemudian pintu dapur mungkin lupa ditutup. Jadi ular yang nyari makan kesasar masuk. Gitu. Tapi kalau habitatnya sendiri sebenarnya di Sebenarnya di hutan, kebun, sawah gitu. Cuman kan lama-lama memang habitat mereka sudah tergerus nih sama pembangunan. Itu yang menyebabkan mereka mau nggak mau terus konflik dengan manusia. Oke. Oke. Next, lanjut. selanjutnya, Mas. Sebelahnya. Nah ini sebelahnya juga, ini pets ya sebenarnya, hewan peliharaan kalau ini. Nah ini bal piton, ini hasil ternakan teman sendiri. Ini asalnya Afrika, dia piton. Tapi memang tidak bisa besar seperti sanca kembang ya. Nah ini netesnya kalau nggak salah Desember. Menetas bulan Desember. Nah ini hasil ternakan teman sendiri. Ini aman juga untuk peliharaan. Nah rata-rata untuk awal-awal anak-anak pemain reptil itu melihara ular ini untuk pilihan pertama. Kalau anakan gitu sekali anakan ular bisa berapa sih Mas? Kalau untuk jenis ini paling 9. Oh 9. 9, 10 lah itu rata-rata. Tapi kalau untuk sanca kembang, sanca batik di Indonesia itu bisa rekor di 60-70 butir. Satu induk. Sekali periode 1 tahun sekali. Setahun sekali. 1 tahun sekali. Ya, ini 1 tahun sekali. Terus apalagi ya? Sebelahnya? Nah, Ini dia yang nih, hijau. ini nih. Ini sama-sama ular hijau. Ini kenapa di botol? Ini hasil rescue. Ya, Bahaya berarti? Hasil penyelamatan. Enggak. Jadi ini ada 2 spesies ular hijau, tapi beda jenis. Oke. Ini ular pucuk yang sering banget masuk rumah, jatuh dari pohon, ya kan. Nah ini ular hijau ekor merah atau ular bangkai laut. Ini yang berbisa tinggi, ini yang berbisa ringan tapi tidak berbahaya untuk manusia. Jadi sama-sama warnanya hijau. Kalau aku kena bisa si ular yang ini apa Mas namanya? Ini ular bangkai laut. Ular bangkai laut. Kalau aku kena bisa ular bangkai laut, terparahnya aku bisa pingsan. Biasanya kematian bisa. Waduh. Ini si bangkai laut, tapi dia itu cenderung tidak seperti kobra-kobra lah, ya. Jadi masih bisa kita selamatkan kalau untuk viper pohon. Gitu. Beda sama viper tanah. Nah, tuh ada di pojok tuh.
Oke, kita geser kali. Kita geser, oke boleh. Kita geser, boleh. Boleh, kita geser. Yang mana dulu yang mau dijelasin? Si Raja dulu kali ya. Iya. Nah ini Dari tadi kelihatannya dia ngembang mulu tuh di bagian Tapi leher. tadi agak lebih kalem ya. ya, ini standby memang. Ini kobra Jawa. Ini hasil rescue nih 2 hari lalu. Oh, ini dari mana, Mas? Masuk ke rumah orang di Depok. Oh. Dekat Okta dong ya? Oh. Oh bukan ya? Oh, mohon maaf. Nah ini king cobra ini dari daerah Jonggol. Ada jonggol. Ya dari Jonggol. Nah ini juga hasil rescue. Nah ini king cobra dengan cobra biasa ini beda. Kalau king cobra ini bisa sampai 5 meter, 6 meter ukuran maksimalnya. Tapi untuk cobra biasa ini cuma 1,5 paling. Oh, itu pas lagi nangkep gimana tuh Mas? Maksudnya kesulitan nggak sih? Karena kan ini dia akan ngeliat manusia, wah gitu. Oh pasti, tapi kan kita rata-rata safety ya. Kita pakai alat juga kalau untuk ular berbisa. Dan pasti kita ngejelasin ke orang, jangan diganggu dulu sampai kita datang. Oke. Gitu. Ini dari tadi king cobra ini tuh memang selalu yang tegak gitu Mas. Nah, apakah itu dalam kondisi yang panik, waspada, atau memang sebenarnya memang dia Sifat ularnya sifatnya seperti kayak gitu? Jadi memang itu sebenarnya dia standby sih, bertahan, defense ya. Dia menunjukkan bahwa gue juga lebar, gue juga besar, gitu. Makanya dia ngebuka tudungnya. Tapi kalau nggak panik dia tudungnya ketutup tudungnya. Nah ini yang banyak juga korban kematian akibat gigitan ular itu ya king cobra. Nah terus sama ini nih, sama yang di bawah ini, nah yang ini nih, nah ini juga paling banyak makan korban jiwa nih yang ini. Apa kecil ya? Ya ular tanah itu. Oh ini ular tanah? Ular tanah. Tapi habitatnya di mana Mas? Dia lebih Indonesia banyak atau ditemukan di Provinsi Banten. Daerah-daerah panas, gersang gitu. Nah itu juga paling banyak memakan korban jiwa ya ular tanah ini. Karena memang dia posisinya selalu standby. Habitatnya di daun-daun kering dan hampir nggak kelihatan kalau dia di daun kering. Jadi orang lewat, kegigit. Nah, Mas, tadi kan kalau dibilang jangan diganggu dulu gitu kalau misalnya kita lihat ular. Apakah kalau misalnya kita lihat ular kan kadang refleks panik ya. Nah, itu kita harus ngapain tuh, Mas? Kira-kira. Kalau misalkan ada ular masuk rumah segala macam, si orang yang kemasukan ular ini, kalau misalkan telepon kita atau damkar, lebih baik ular ini diperhatikan. Ya, dia jalan kemana, misalkan dia masuk ke dalam kamar, tutup aja kamarnya kalau memang yakin kamar itu tidak ada lubang keluar. Nah, baru telepon kita. Jangan ngelihat ular di dapur, ditinggal terus telepon. Karena 1-2 menit saja ular sudah entah kemana larinya. Dia sangat canggih untuk berkamuflase. Berarti memang harus dari kita juga yang awas ya Mas ya. Emang harus pantau sampai tim rescue datang. Datang benar. Tapi kalau memang emergensi saya membolehkan untuk memukul mereka. Oke. Emergensi itu yang kayak gimana Mas? Misalkan dulu pernah pas pulang kita saya kerja, pulang kerja ada telepon. Itu ada kobra masuk rumah dan di rumah itu ada balita. Ada balita tengah tidur, ya kan. Kemudian ada 1 orang doang di rumah, dia telepon dan posisinya saya jauh dari rumah orang itu. Saya bilang pukul saja. Kita lebih baik menyelamatkan nyawa manusianya dibandingkan nyawa si ular. Oke, nah itu ketika memang emergensi. Itu kan berarti sebetulnya ular tuh bisa dikatakan hewan yang agak-agak berbahaya nih. Nah, kenapa nih Mas-masnya mau jadi pemerhati ular? Gimana? Di rumah pelihara juga Di rumah nggak? pelihara Di rumah ada beberapa sih ular. Ada beberapa. Kenapa tuh? Kan Sebenarnya kalau kita aja ngeliat agak gemeter gitu. Karena memang hobi sih. Hobi terus juga nggak banyak orang melihara. Saya lebih suka yang kayak gitu. Yang berbeda. berbeda. Nggak, kalau saya sih lebih gimana ya? Hewan liar yang hidupnya begitu dekat dengan manusia ya reptil. Kita nggak mungkin nemuin harimau di samping rumah. Nggak mungkin nemuin jerapah di samping rumah, tapi ular kemungkinan besar ada di samping rumah. Itu yang menyebabkan saya mendalami mereka dan coba bagaimana agar mencegah konflik ini tidak terus terjadi. Oke, nah ini kan beberapa ada yang ada bisanya nih Mas. Itu kayak misalnya orang kadang-kadang kan pengen dikeluarin bisanya gitu dari si ularnya biar jinak. Nah itu gimana sih caranya? Oh sebenarnya milking, itu sebutnya milking ya, ngeluarin bisa ular itu dari si ular tersebut. Itu kalau orang luar itu ngambil bisanya untuk bikin serum sebenarnya. Bukan sekedar dikeluarin aja. Kalau orang bilang bisanya keluarin aja biar nggak berbisa, enggak. Karena mereka terus produksi bisa seperti kita produksi air liur. Ada terus. Walaupun kobra ini terus-terusan nyembur, nggak akan pernah habis bisanya. Dia akan terus produksi. Berarti akan terus berbahaya ya? Nah, aku pernah baca nih Mas, nanti koreksi ya kalau aku salah. Kalau kita ngasih kotorannya ular kobra di sekitar rumah, itu artinya membuat ular-ular yang lain takut dan tidak akan berani masuk ke rumah. Nah, penjelasannya seperti apa? Stop dulu. Nanti kita lanjutin di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, yang masih penasaran sama kayak saya, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini sudah ada Valensi Pemberani. Valensi Petualang. Ada program baru di Kompas TV.
Waduh. Ya ya. Oke, nah pertanyaannya tadi Mas. Kalau misalnya kita ketemu kenapa Len deg-degan Len? Iya nih soalnya takut ini ngeliatin aku terus tuh. Tertarik dia. Nah Mas, mungkin bisa dijelasin soal kalau misalnya kita ketemu ular gitu. Nah itu apa yang harus dilakukan? Kotoran dulu nih. Kotoran iya, dulu. boleh. Kotoran dulu. Ya, kotoran dulu. Pakai kotoran kobra agar ular tidak masuk rumah tadi ya. Nah kalau mungkin pakai kotoran king cobra itu yang tengah itu mungkin karena ular-ular lain itu tahu baunya si ular kanibal. Baik dari kotorannya, bekas ganti kulitnya, atau jarak ya misalkan si ular ini ketemu king cobra itu udah tahu bahwa king cobra ini adalah ular pemakan ular lain. Jadi memang tapi kan untuk mencari kotoran king cobranya sulit Mbak. Nah ini dia kalau misalnya aku minta kotorannya aja buat aku taruh di rumah gitu gimana ya? Dan Nggak itu tidak mungkin bertahan lama dan tidak bisa didaur ulang atau kita tambahin lagi kan agak sulit kan. Jadi sebenarnya bisa mencegah preventifnya ular nggak masuk rumah itu pakai wewangian. Wangian yang seperti apa? Kayak misalkan karbol, kaporit itu boleh. Jadi kita semprot di jalur lintas yang kemungkinan ada ular melintas. Karena kan kita nggak tahu nih rumah kita jalur lintas atau bukan. Kadang-kadang rumah yang menjadi jalur lintas akan rutin kemasukan ular. Ya kan sebelah rumahnya sawah, sebelah rumahnya ini ada danau atau sungai. Si ular akan melintas menjadikan rumah itu jalur lintas. Tapi kalau rumah itu bersih, wangi, dia tidak akan mampir. Nah itu yang kadang-kadang rumah itu kotor, banyak tumpukan benda, ada tikus, ada cicak, ada kadal. Ada makanan si ular, jadi ketika ular itu melintas, dia mampir. Oke Mas sebentar, ini berarti berlakunya hanya sama ular king cobra doang? Apa ular-ular? Seluruh ular liar. Seluruh ular liar itu tidak menyukai wewangian yang tajam atau bau-bau yang berbau tajam. Nah kalau misalnya ada kotoran tadi itu cuman yang king cobra doang? Pakai kotoran king, tapi untuk ular lain tidak bisa masuk. Kemungkinan ya, karena memang belum saya praktekkan juga, tapi ketika pengalaman pemeliharaan, ular lain itu takut ketika memang kita taruh berbarengan dengan king cobra. Dia tahu bahwa king cobra ini ular kanibal. Iya, namanya aja king ya? Ya raja. Jadi semuanya menghormati sang raja. Oke, jadi andai kata ini ular kobra Jawanya dimasukin ke king cobra bisa dimakan? Iya, bisa dimakan. Bisa dimakan. Tapi jangan salah, ular ini pun yang kecil ini nih, walaupun dia memang kelihatannya culun, tapi ular ini kebal bisa ular lain. Dia makan ular lain soalnya, sama. Kobra pun dimakan sama dia kalau lebih kecil ukurannya. Dan ketika digigit dia nggak akan ada pengaruh apa-apa. Oke, nah yang jadi penasaran adalah gimana nih cara kita rescue atau kalau misalnya kita kegigit gimana solusinya supaya ya pasti kan kalau kegigit dikit udah panik ada ular melingkar gini udah panik kan pasti. Jadi untuk orang-orang ya sebenarnya kalau misalkan kemasukan ular di rumahnya, anggap aja semua ular itu berbahaya. Gak perlu membedakan berbisa dan tidak berbisa. Karena nanti akan jadi sok tahu dan itu berakibat fatal. Anggap semuanya berbahaya. Karena walaupun gak berbisa dia tetap bisa melukai kan. Ya kan? Nah, terus kalau misalkan apes ya jangan sampai juga sih ya. Kegigit. Ya kegigit ular berbisa. Nah itu ada caranya yang diterapkan oleh WHO di 2016. Namanya imobilisasi. Ya. Dipraktekin kali ya Mas ya. Ayo, Bisa kita ke depan, Wan. Boleh dibantu sama Mas Ridwan atau Ayo, Wan, Okta kesini, juga. Wan. Nah itu sebenarnya cuma butuh 2 papan kayu. Ya, 2 papan kayu seperti ini. 2 papan kayu seperti ini. Nah, proses ikat seperti dulu ya. Dulu kan diikat gini. Ketika digigit ular di sini diikat. Dengan harapan dia nggak kemana-mana gitu. Ya, itu sebenarnya salah. Nanti yang di sini akan malah terjadi nekrosis atau pembusukan. Langsung menghitam gitu ya? Ya, itu makanya jadi nanti lama-lama akan copot sendiri malah tangannya seperti penyakit kusta. Kalau memang ular bisanya ditahan di situ. Kemudian atau disedot. Ya kan metode dulu itu juga sudah tidak diterapkan oleh WHO dan sudah dihapuskan. Jadi sekarang adalah yang benar adalah imobilisasi, itu hanya menggunakan papan seperti ini. Karena penelitian terbaru ternyata bisa ular ketika masuk ke dalam tubuh itu nggak langsung masuk darah. Dia itu adanya di sel getah bening dan sel getah bening itu bergerak gara-gara otot bergerak. Jadi biar bisanya nggak bergerak, kita mencegah otot tidak bergerak. Jadi di papan seperti ini, papannya harus lebih lebar dari tangannya ya. Nah kemudian yang diikat itu papannya, bukan tangannya. Jadi kita tidak menghambat gerak lajur darah ya. Jadi kita menghambat hanya pergerakan otot si korban. Nah seperti ini. Ini namanya imobilisasi. Ular apapun itu, ini lakukan imobilisasi, ini mencegah si bisa itu menyebar melalui otot ya. Oh Nah, ya ini artinya tetap harus stuck gitu ya. Ya seperti patah tulang aja sama. Kalau enggak, kalau misalkan tidak ada papan, ini bisa dikancingin, ya kan dikancingin seperti saya seperti ini, terus kemudian tangannya disanggak seperti ini bisa. Oh. Yang penting ototnya tidak bergerak, ya. Yang penting otot tidak bergerak. Ini mencegah otot yang membawa bisa tadi bergerak ke seluruh tubuh. Oke, ini justru yang malah jangan gitu. Ya jangan. Jadi itu yang dipakai
di metode terbaru 2016 dari WHO langsung ya, bukan dari saya kalau itu karena keilmuan kedokteran. Nah ini seperti ini aman gitu. Oh, sip. Berarti mau nggak mau kita sedia gini nih lagi. Sedia papan ya? Sedia papan atau kertas karton yang tebel Boleh, itu boleh. bisa? Kertas karton bisa, kardus bisa. Yang penting kita mencegah si otot ini tidak bergerak aja. Yang penting menyangga ya. Menyangga otot, gitu. Nah, selagi kita proses di ibaratnya di pen gitu, itu kita harus ngapain nih Mas? Apakah minum air putih atau gimana? Kalau itu sih sebenarnya bebas ya. Yang habis setelah imobilisasi seperti ini, korban yang baik adalah langsung dibawa ke rumah sakit. Oh gitu, berarti kalau misalnya di giniin ini berapa menit kira-kira bisa? Oh aman sebenarnya Mbak, karena sebenarnya walaupun korban gigitan ini setelah imobilisasi dibawa ke rumah sakit yang paham gigitan ular, dia akan observasi dulu 2 kali 24 jam si korban, nggak akan langsung suntik serum. Oh, observasi dulu 24 jam itu yang untuk benar. mengetahui bisa si ularnya itu Ya, yang karena seperti bisa ular apa? itu bisa menjadi 2 gejala, fase lokal atau sistemik. Kalau kita sudah buat imobilisasi seperti ini, kalau dia pemantauan observasi rumah sakit 2 hari itu, ternyata bisanya ini udah mulai bergerak. Birunya melebar, ya kan dia akan nanti rumah sakit yang paham dia dihitung jam 9, jam 10 dia udah mulai naik bisanya. Oh si korban sudah masuk fase sistemik, itu baru boleh suntik serum. Tapi ketika hanya di lokasi gigitan, di situ aja ketika sudah dimobilisasi ya, oh fase lokal tidak butuh serum. Nah rumah sakit yang kadang-kadang nggak paham main suntik serum, sebenarnya itu malpraktek. Waduh. Itu menurut WHO loh ya. Oke, tapi itu ada pengaruhnya nggak dengan golongan darah seseorang untuk sebuah bisa itu akan bisa lebih berbahaya efeknya? Pengalaman nih kalau itu ya, itu pengalaman. Teman-teman yang memiliki golongan darah B lebih berpotensi fatal dibandingkan golongan darah lain. Waduh saya, kalian apa? Oh, Paling kuat. Untuk paling bisa kuat ular, ya? iya. Wih, mantap. Mau coba? Jangan dong. Kalau Berarti kalau misalnya ketemu ular nih kita harus diem aja, apa harus mencoba untuk Ngusir-ngusir gitu. ngusir-ngusir gitu? Sebenarnya kalau ketemu ular ya kita apalagi hobi jalan-jalan ke hutan, hiking segala macam. Ular itu kan hewan liar sih sebenarnya pada dasarnya takut sama orang. Jadi lebih baik kalau misalkan kita jalan naik gunung segala macam lebih baik pijakan kaki lebih rame. Karena pada dasarnya ular itu kabur kok. Nggak ada ular yang tiba-tiba nyamperin untuk niat gigit orang itu nggak ada. Oke, gini deh Mas, kan kita memang harapannya jangan sampailah ada hewan-hewan yang membahayakan masuk ke rumah gitu. Kalau misalnya udah tahu nih bahwa rumah kita berdekatan dengan habitatnya si ular gitu, kita harus sedia apa nih yang paling utama? Tongkat panjang yang kayak gimana gitu, tongkat panjang atau seperti apa? Dan alat yang tadi kan dibilang kalau untuk ada ular gitu, ibaratkan semuanya adalah ular yang berbahaya. Untuk ngebunuh mereka tuh apa alat yang ya bukan ngebunuh ya, untuk mencegah efek selanjutnya itu apa? Sekarang alat kalau yang harus untuk kita punya? snake hook seperti ini, snake hook atau snake grab yang jepit itu sudah banyak jual di online sebenarnya. Itu bisa langsung pesan aja kalau memang di orang rumah itu ada yang berani untuk menggunakan itu. Kadang-kadang ada orang yang fobianya luar biasa, ngelihat foto aja dia nangis, ada. Fobia ularnya luar biasa ya. Tapi kalau misalkan yang ada yang berani beli snake grab atau hook itu bisa untuk mindahin aja kan. Mindahin misalkan orang ini memang juga peduli dengan satwa liar, dia cuma mindahin keluar atau diambil sama dia dilepas ke sungai terdekat dari rumah. Ada kan orang yang seperti itu, dia tidak mau melihara tapi dia peduli juga. Oke. Nah misalnya nih Mas, kalau mungkin pemirsa Kompas TV di rumah pengen tahu kalau misalnya Mas ini bisa rescue juga berarti ya. Nah ini bisa menghubungi kemana gitu? Hubungi ke nomor saya bisa atau ke IG aja deh. Oke. IG-nya, IG-nya boleh. IG-nya Apa Mas? Arbi Reptil. Albi Arbi Reptil, Reptil. ya. Oke. Ada nggak Mas? Ini kalau Mas Ridwan juga ikut rescue juga. Ikut. Nah, ada nggak pengalaman yang paling unik, paling bikin gemes waktu proses rescue itu? Banyak sih Mbak kalau pengalaman. Yang paling ekstrim deh katakanlah. Kadang si ular satu ini kita ada di beberapa titik mengejar, terus tiba-tiba ular itu loncat ke air atau ke semak-semak, itu tiba-tiba hilang gitu, nggak dapat ada. Itu ada aja kejadian gitu Mbak. Oke, Terus akhirnya kita cari-cari lagi dan akhirnya ketemu tapi di tempat yang berbeda dan akhirnya ya aman sih alhamdulillah. Tuh, sorry, aku tadi tuh salah fokus ke tangannya Mas Ridwan. Mas boleh dilihatin kayak gini. Ini garis ini adalah apa ini? Bisa dilepas dulu aja. Sorry, boleh dilepas mungkin ini biar bisa nunjukin. Nah, ini adalah
bekas gigit-gigitan ular ya? Ini bukan gigitan, ini cakaran. Cakaran? Cakaran iguana. Iguana, biawak, cakarannya seperti itu. Ternyata pecinta hewan-hewan ekstrim. Hewan-hewan Reptil ya, reptil. Oke deh. Oke, terima kasih teman-teman udah berbagi informasi di sini. Sama-sama. Mas Ridwan, semoga ya peliharaannya makin baik tapi tidak membahayakan ya. Di rumah tinggal sendiri atau udah bersama keluarga? Enggak, saya masih lajang sih. Oh, masih Masih lajang. ada ibu sama keluarga. Ada berapa ular di rumah berarti? Ada kurang lebih ada 4 sampai 5 ekor lah. 4 Enggak sampai banyak. 5 ekor. Rencana akan ditambah lagi kah? Mungkin akan nambah lagi. Oke deh, terima kasih Terima kasih banyak ya banyak, Mas ya Sama-sama. sudah berbagi Ridwan. informasi bersama kami, sudah memberikan segala hal terutama untuk rescue dan juga untuk penyelamatan pertama gitu ya. Jadi untuk teman-teman setidaknya memang yang kalau daerah rumahnya ini rawan kemasukan ular, yang paling diingat adalah ya mau nggak mau dipaksa harus untuk tidak panik gitu ya. Harus untuk tidak panik. Kemudian kalau memang ada khawatir dirasa tidak ada yang bisa menyelamatkan di rumah, itu ya panggil tim rescue, tapi juga harus dengan pengawasan yang ketat supaya ularnya itu nggak kemana-mana. Itu yang bisa kita pelajari ya, karena kita juga nggak berani untuk kemudian menyelamatkan diri. Terima kasih sudah menonton kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami pamit undur diri. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Putri Oktaviani, sampai bertemu di Sapa Indonesia Akhir Pekan berikutnya. Bye-bye.